Ya, dari kami PSDKP, khususnya Pangkalan PSDKP Bitung, memang kalau melihat situasi di laut ya terkait dengan kegiatan perikanan, kami dari segi pengawasan apa yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan pengawasan kapal asing. Kebetulan kami sendiri juga ikut kegiatan tersebut, Pak. Kegiatan penangkapan kapal ikan asing asal Filipina. Eh, Selain pengawasan kapal, kami juga melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan bahan yang berbahaya, misalnya dari bom ikan, potasium, Penangkapan ikan ya, yang sifatnya ini yang merusak begitu. merusak lingkungan begitu. Itu menjadi pengawasan juga. Iya. Pikir hanya kapal-kapalnya yang dijaga begitu, Pak. Tidak hanya kapal perikanan, Pak. Jadi dari alat tangkap yang merugikan juga kami juga awasi seperti itu. Terkait kerugian negara itu bisa dihitung dari beberapa kali dia melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Iya. Dari kapal dia pertama kali beroperasi sampai tertangkap, nah itu kerugian negara banyak sekali. Laut ini kan bukan milik siapa-siapa, ini adalah milik kita semua. Jadi PSDKP juga merangkul masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi. Jadi istilahnya masyarakat adalah mata dan telinga kami, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam memantau aktivitas sampai di pelosok-pelosok desa ataupun pesisir-pesisir yang mungkin kami tidak bisa jangkau. Dengan pelibatan ini harapannya sebagaimana contoh mungkin beberapa kegiatan yang sudah kami tindak lanjuti, ada aktivitas-aktivitas yang menggunakan bom ataupun yang menggunakan bius, itu sudah kami tindak lanjuti. Itu semua berasal atau informasi yang kami terima itu semua kami terima dari masyarakat lewat biasanya mereka Facebook ataupun Messenger langsung ke Facebooknya Pangkalan PSDKP Bitung. Informasi ini kemudian kami tindak lanjuti, kami menerjunkan teman-teman pengawas perikanan untuk memantau langsung di lapangan apakah laporan yang mereka laporkan itu betul atau benar. Nah, jika kami temukan ada pelaku di dalamnya, tentu kami akan memberikan edukasi. Kami akan memberikan himbauan, sosialisasi bahwa apa yang mereka lakukan itu tentu salah, karena pertama dia merusak ekosistem, menghancurkan ikan-ikan yang ada di dalamnya, yang tentu saja sebenarnya merugikan mereka sendiri. Kegiatan yang sifatnya merusak SDK itu tentu ada pidana di dalamnya, Pak. Tapi kalau untuk yang bidang perikanan memang kami lebih menekankan aspek administratif. Jadi sanksi yang kami berikan itu bukan sanksi pidana, tapi sanksi administratif dengan ada tahapan-tahapan di dalamnya. Ada surat peringatan, ada SP2, kemudian ada denda di dalamnya, Pak. Sampai dengan kalau memang pelaku usaha ini masih bandel dan terus melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan, itu bisa sampai dengan pembekuan izin perusahaannya. Iya, demikian, Pak. Secara umum untuk tugas kami itu ada 3. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, perlindungannya itu apa? Misalnya kita menetapkan satu jenis. Nanti ketika ada pelanggaran lagi, nah kami itu biasanya koordinasi ke teman-teman PSDKP Bitung, karena yang bisa melakukan penegakan hukum itu dari teman-teman. Jadi satu kementerian beda unit pelaksana teknis, tapi secara lapangan, kegiatan-kegiatan lapangan kami itu selalu bersinergi, karena kami butuh mereka untuk proses pendampingan dalam proses pengawasan, sedangkan mereka pun membutuhkan pengelolaan atau kepastian. Misalnya nih ada jenis yang ditangkap
biasanya itu teman-teman PSDKP kan konfirmasi, ini masuk yang dilindungi atau tidak. Oh, iya. Kalau dilindungi baru diproses, kalau tidak dilindungi biasanya dilakukan pembinaan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan pengawasan. PSDKP terbuka untuk melibatkan masyarakat siapapun itu, nelayan ataupun LSM, masyarakat pesisir dimanapun mereka berada. Tentu dengan mekanisme-mekanisme yang tertuang dalam aturan. Intinya mereka pertama harus bersedia untuk mengisi keanggotaan supaya bisa kita masukkan dalam kelompok masyarakat pengawas. Tentu di dalamnya selain diberikan kartu anggota, tentu akan dibekali dengan pelatihan-pelatihan teknis. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa mereka akan diberikan pelatihan bagaimana cara untuk melaporkan. Iya. Kalau seandainya pada saat mereka berpatroli atau mungkin saat melaut mereka menemukan ada aktivitas yang merusak atau ilegal, mekanisme pelaporannya seperti apa? Nanti mereka akan dilatih di kelompok tersebut. Selain itu ada bantuan-bantuan untuk sarana prasarananya. Ada rompi, biasanya itu diberikan oleh teman-teman dinas KP provinsi. Biasanya rompi itu ada tulisan Pokmaswas di belakangnya. Kemudian ada teropong ataupun alat komunikasi yang pada saat mereka temukan itu mereka bisa menghubungi kanal-kanal yang sudah ada sebenarnya, baik itu lewat telepon ataupun lewat WA. Kita melindungi dari sisi kawasannya, kemudian dari sisi jenisnya, dari sisi genetiknya. Nah, kira-kira gambarannya begitu, Pak. Walaupun situasi efisiensi, kami tetap ada kegiatan patroli di laut. Dan dibuktikan beberapa kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap kapal ikan asing dan juga mengamankan ponton-ponton atau rumpon di perbatasan yang juga diangkat dan dibawa ke darat oleh kapal-kapal pengawas tersebut. Jadi dari kami kegiatan patroli tetap jalan, Pak. Slogan kami PSDKP pantang tercelah, dalam artian bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas kami pengawasan baik itu di darat dan di laut, kami tetap menjunjung tinggi komitmen, profesionalisme, transparansi dalam melaksanakan tugas. Kami hindari segala bentuk konflik kepentingan di dalamnya, kami hindari segala bentuk pungli. Pelayanan kami yang kami berikan kepada masyarakat adalah murni untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, tentu di dalamnya sebagai upaya kami untuk ikut meningkatkan pengawasan di bidang ataupun di sektor kelautan dan perikanan. Di BPSPL sendiri itu sebenarnya di 2 tahun terakhir itu sudah fokus melakukan namanya kegiatan Bulan Cinta Laut. Untuk menyambut Hari Kelautan Nasional juga sebetulnya. Jadi inilah sebenarnya langkah-langkah kecil bagaimana kemudian tidak hanya sekedar memungut sampah tapi mengedukasi masyarakat bagaimana mereka memilah, bagaimana mereka dilibatkan dalam proses kepedulian sampah ini. Dan yang menarik sebetulnya Pak, ketika di Malalayang itu kan kita memungut beberapa sampah itu malah yang kita dapat itu merek-merek luar dari Malaysia dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa kita ini tidak sendiri. Sampah dari luar yang masuk ke daerah kita. Merek-merek luar. Kita ini tidak sendiri. Laut itu bukan pemisah dan kita terhubung oleh laut. Jadi memang butuh semua pihak untuk mengelola laut kita agar lestari. Kanal Informasi